Pemikiran yang dikembangkan oleh Martin Buber ya. Martin Buber itu membuat I and Thou. I and Thou. I and Thou itu aku dan engkau. Nah ini ada ya, nomor 3. Itu berbeda dengan I and you, aku dan kamu. Itu beda. Bedanya apa? I and Thou, aku dan engkau. Komunikasi yang baik itu menurut Martin Buber itu apabila mengandaikan aku dan engkau, bukan aku dan kamu. Jadi kalau misalnya saya komunikasi sama Mas Dedi, itu kalau saya katakan saya dosen, Mas Dedi mahasiswa, itu yang terjadi adalah komunikasi kekuasaan, Mas. Jadi Anda lebih rendah, saya lebih tinggi, atau sebaliknya ketua jurusan ngomong sama saya. Itu kalau dia menggunakan I and you, aku dan kamu, itu berarti ada distingsi. Nah yang baik menurut Martin Buber adalah aku dan engkau. Aku dan engkau itu artinya apa? Kita, kamu dan saya itu memiliki kesamaan resonansi suara, resonansi rasa. Maka kalau mengatakan I love you sebenarnya itu nggak tepat, karena itu ada jarak. Harusnya menurut Martin Buber itu I and thou, aku dan engkau. Kalau aku dan engkau, aku memahami perasaanmu, perasaanmu juga memahami perasaanku. Itulah komunikasi yang baik. Lalu kita menjadi sebuah sistem. Nah, maksudnya kalau kamu disakiti, aku pun merasa disakiti. Kalau engkau nggak lulus, maka aku kasih TB2 upload lagi. Itu kebijakan I and thou. Tapi kalau aku mau pakai I and you, ya saya bilang Anda salah semua petunjuk, ya sudah ngulang aja, atau saya kasih 60 semua. Itu berarti saya komunikasi pakai kekuasaan. Itu bedanya, paham ya? Jadi auditor harusnya komunikasi yang baik apa? Komunikasi I and thou, tapi juga I and you. So kalau I and you dia nggak independen, akan dipengaruhi. Harusnya auditor juga mengkombinasikan dalam dia memberikan opini audit, harusnya komunikasinya I and you. Kamu auditi, saya auditor. Tapi untuk memperoleh bukti audit, harusnya dia pakai komunikasi I and you. Jadi teknik komunikasi yang salah itu bisa mengakibatkan opini audit tidak tepat. Itu. Nah, informasi itu ada kata kunci berasal dari bahasa Latin informatio. Kemudian kalau diinggriskan menjadi information. In itu dalam, form itu bentuk, membentuk dari dalam. Jadi informasi itu ada dalam diri orang itu, bukan dari auditi, tapi dari auditornya. Jadi dia tidak dipengaruhi dari luar, tapi dari dalam diri. Maka struktur pengetahuan itu kalau saya lihat, itu ada data, ada informasi, ada pengetahuan, ada kebijaksanaan. Lalu ada novelty masa depan. Maka ada namanya audit going concern. Audit going concern itu artinya audit untuk memperlihatkan kemampuan perusahaan masa depan. Jadi percuma opini auditnya bagus kalau ternyata dia tidak bisa memprediksi masa depan. Tapi dari mana itu diperoleh? Dia dari data masa lalu. Data masa lalunya apa? Transaksi di sini. Transaksi masa lalu. Kemudian diolah jadi data. Datanya diminta, transaksi masa lalu itu. Kemudian setelah datanya diolah, dia jadi informasi. Mengolah data dari informasi itu adalah proses, dia bisa dibantu teknologi. Kalau dari informasi, dia mengandung namanya pengetahuan. Kita bisa tahu. Yang kita ketahui ada dua hal, yaitu reliable laporan keuangannya dan relevansinya. Jadi mismatch dua aspek itu. Nah yang agak paling mengerucut ke atas namanya wisdom. Ya wisdom saya rasa perlu kebijaksanaan. Dalam hal tertentu kita harus bijak ya.
yang namanya ada exception, pengecualian. Kalau nggak ada pengecualian itu namanya bukan aturan. Maka teori kedua adalah teori Harlow L. Laswell ya. Dia mengatakan teori komunikasi itu seperti ini antara auditor dan auditee. Kalau kita mau pinjem, ada 5W1H ya. Say what, apa yang ingin disampaikan. With the channel, apa teknologi. To whom, untuk siapa. Kemudian ada efek. Ini dipakai orang teori Pikom, anak Pikom pakai ini kalau teori komunikasi. Namanya formulasi Harlow L. Laswell. Nggak apa-apa Anda nggak tahu dan baru dengar, nggak apa-apa. Malah kalau Anda udah pernah dengar ini malah saya jadi bingung. Yang penting Anda tahu nama orang itu kalau orang nyebut. Jadi Anda pantas S2 ya. Itulah bedanya kita berpikir kampus dengan berpikir non kampus. Berpikir kampus itu adalah berpikir dengan cara melihat teori-teori ini. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ada 3 pengertian, saya ulangi ya. Audit itu adalah kemampuan indrawi untuk mendengar, dari kata audire. Mendengar itu berarti itu sama dengan data atau pas yang kita wawancarai, bisa dengan konfirmasi positif, bisa dengan konfirmasi negatif. Geraknya pengetahuan itu kita mulai dari doksa ke episteme. Episteme itu ada perhitungan matematiknya, namanya rekalkulasi audit. Jadi telinga itu adalah alat mengetahui, terutama dari telinga. Maka ciri seorang auditor adalah menyimpan lebih banyak informasi, bukan mengekspos informasi. Jadi dia menyerap, bukan memberi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sistem. Sistem itu ada 2, sistem tertutup dan sistem terbuka. Di ekonomi namanya ada analisis I/O, input output, dikembangkan oleh Wesley, Leontief dan Walras. Namanya analisa I/O. Berapa bahan baku masuk diproses menjadi output, input raw material, labor, FOH, masuk proses produksi menjadi output, produk jadi dijual jadi uang kas di sini keluar, beli bahan baku, biaya tenaga kerja FOH dibayar, masuk produksi, keluar bahan baku, dijual lagi, dapat uang masuk. Itu namanya, kalau di laporan keuangan namanya cash flow, tapi di ilmu ekonomi namanya analisis I/O. Kalau di akuntansi nama analisis cash flow, sama ya. Kemudian sistem terbuka dan tertutup itu auditor dia mengambil sisi komunikasi terbuka, sistem terbuka. Kenapa dia sistem terbuka? Karena ada yang namanya standar lain yang harus didialogkan, yaitu standar pelaporan keuangan, standar akuntansi sektor publik, standar akuntansi FRS, standar akuntansi syariah. Dia harus menguasai, jadi dia harus berdialog dengan luar. Nah, karena itu buku sistem yang akan dipakai kalau Anda baca namanya Luhmann. Itu dia mengatakan ada 3 sistem, yaitu sistem jiwa, sistem hidup, dan sistem sosial. Kemudian dari segi informasi itu bisa macam-macam. Maka kalau Anda lihat teks Sumpah Pemuda, itu judulnya Kami Bangsa Indonesia, bukan kita bangsa Indonesia, kami itu keseluruhan. Jadi bangsa Indonesia mengkomunikasikan. Kalau aku dan engkau bertemu, kalau kita menikah secara agama, maka pertemuan saya dan engkau itu menghasilkan kita berdua. Pertemuan kita berdua itu akan menghasilkan kami, karena akan lahir anak. Maka disebut kami putra dan putri Indonesia. Itu makna Sumpah Pemuda, sama. Jadi itu bentuk dialog. Teks itu adalah dialog. Laporan keuangan adalah dialog. Dia adalah teks. Teksnya ada 2, teks kualitatif dan teks kuantitatif. Nah, dialog itulah disebut informasi. Informasi itu adalah sebuah pesan itu bisa 2, bisa tertulis, bisa pakai fone itu suara wawancara, bisa pakai dokumen. Itu dikomunikasikan, bentuknya macam-macam. Auditor itu harus memahami seni komunikasi.
Seni komunikasi ini yang disebut relasi. Aku, kamu, engkau, bukan aku, dan seterusnya. Kalau mau baca bukunya itu baca dari buku Martin Buber. Kalau nggak ngerti aku dan kamu ini, begini contoh sederhananya. I and you, bukan I and thou, bukan aku dan engkau. Contohnya misalkan saya pesen tukang tapi saya nggak makan sapi ya, nggak boleh makan daging. Sama tukang sayur ya, tiap pagi ya lewat, saya bilang, jual buah nggak pak? Jual nih. Oke, saya beli berapa? 10.000. Ya udah, tak kasih 10.000. Besok pagi dia datang lagi, pak mau pesan buah nggak? Nggak, besok aja ya. Itu adalah bentuk komunikasi I and you, karena saya memberi uang, dia memberi barang, transaksi bisnis. Tapi kalau saya komunikasi sama almarhum mama saya selama masih hidup, itu komunikasi saya dan engkau. Jadi saya tidak mengharap pamrih dari komunikasi. Ada keterlibatan yang disebut sistem batin yang bekerja, batiniah orang, jiwa. Jiwa itu nanti kita akan lihat teorinya. Jadi macam-macam teknik komunikasi. Komunikasi itu kalau salah, dia berakibat kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu akan menyebabkan data dan informasi itu tidak valid. Jadi intinya komunikasi dalam auditor auditi adalah dialektik. Dialektik untuk masa depan. Karena masa depan itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa kita tahu persisnya. Tetapi terhadap beberapa kemungkinan untuk menemukan masa depan. Masa depan itu tidak bisa kita ketahui kalau dia tidak memiliki data dan informasi. Oke ya, halaman 2. Nah, sekarang saya masuk ya. Dalam sistem informasi, audit sistem informasi. Auditor udah ada, itu yang mengaudit. Yang diaudit namanya auditi. Prosesnya disebut auditing. Kata dasarnya pengetahuannya adalah audit. Dari ilmu telinga, ilmu data indrawi, kepekaan kita mendengar, yang diolah menggunakan indera lainnya plus otak menjadi pengalaman embodiment oleh Maureen Ponti tadi. Maureen Ponti, bahwa kalau kita pengen tahu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita harus membawa tubuh kita ke dalam stok oknam. Stok oknam itu misalkan kita pergi infeksi ke gudang, itu adalah perjalanan audira, indrawi, dan kebertubuhan. Nah, itu menjadi sebuah pengetahuan audit. Nah, sistem tadi ada 3 oleh Niklas Luhmann. Sistem jiwa atau batin, hidup, dan sosial. Informasi bisa aku atau non aku. Aku non aku itu contohnya apa? Aku dan bukan aku. Aku dan bukan aku, misalkan aku melihat gudang ini jarang berputar barangnya. Kenapa saya bisa tahu? Ya karena ternyata banyak debu, kemudian ada sarang laba-laba. Ini menunjukkan barang itu nggak laku. Kalau barang ini nggak laku, berarti harusnya rasio turnover inventory-nya rendah. Kalau turnover-nya tinggi, berarti barang di gudang debu sama laba-labanya nggak ada. Berarti saya membandingkan antara data yang dilaporkan tulisan dengan data pengalaman tubuh saya pergi ke gudang. Paham ya? Non aku itu adalah benda-benda lain yang sifatnya benda di luar saya. Itu melalui pengamatan fisik. Misalkan ada kendaraan delivery equipment, ada 7 biji, ada catatannya, ada dokumennya. Kemudian untuk melihat keempatasan nilai bukunya itu, saya harus pergi ke gudang itu membawa pikiran dan catatan saya untuk melihat fisiknya. Itu berarti aku dan non aku bertemu, maka ada pemahaman. Paham ya? Misalkan pengen melihat pabrik mesinnya, nah saya bisa melihat ini pabrik kok nggak ada standar ISO-nya ya, kok begini.
tapi dilihat perusahaan profesional. Maka saya bisa mengatakan, wah kalau begitu berarti ini ada pertemuan aku dan non aku. Maka saudara-saudara kalian, dari sini ada perselisihan dua ilmu. Ilmu alam dan ilmu sosial. Itu yang jadi masalah. Ilmu sosial itu adalah yang dikatakan Luhmann itu sebagai ilmu batiniah orang, yang disebut dengan ilmu humaniora. Kalau ilmu alam itu ada ilmu yang sifatnya tetap, ajek, dan tersistem, yang disebut dengan ilmu alam. Ilmu alam itu saya udah tayang ke Anda minggu-minggu sebelumnya, riset Urey and Miller, atau tentang pergerakan kosmologi alam ini, dari matahari kemudian ada fotosintesis, nanti airnya turun ke gunung, nanti mengalir ke laut terjadi kondensasi. Nah itu disebut siklus alam. Siklus alam itu dia bersifat tetap, bisa diobjektifkan, bisa dihitung. Jadi ada perbedaan antara alam sebagai benda dan manusia sebagai benda sekaligus punya akal budi. Maka ada distingsi. Nah, Dilthey udah saya pernah kuliah ke Anda sebelumnya. Dilthey itu membedakan dua tipe ilmu sosial dan ilmu alam. Menurut dia, ilmu-ilmu yang dikembangkan selama ini adalah meminjam ilmu alam dipasang kepada manusia, sementara manusia itu tidak bisa dimesinkan. Nah inilah yang saya sebut dari natural ke artifisial itu menjadi teori sistem menemukan mesin. Kemudian sekarang berubah dari fisik menjadi non fisik. Semua diambil teknologi. Kalau semua diambil teknologi, berarti kita ini udah tersistem jadi mesin. Maka mesin itu nggak ada perasaan, rasanya nggak ada. Ketercerabutan manusia dari yang disebut professional judgment, semua sistemisasi. Nah di situ ada yang disebut era mikroelektronik. Maka ada tokoh-tokoh yang di situ ada Heidegger, ada Mahatma Gandhi, ada Lewis Mumford, ada Paul Virilio, ada Donna Haraway, udah saya berikan kuliah, dan ada Herbert Marcuse, udah saya berikan kuliah juga. Teknologi berarti manusia itu dibaca secara mekanik. Kenapa dia dibaca secara mekanik? Itu kalau Anda lihat anggaran perusahaan itu kan sama dengan sistem mekanik. Dengan anggaran sekian, tahun depan Anda akan dapat laba sekian. Itu berarti manusia itu sama dengan satuan unit mesin. Kalau nggak ngerti lain, contohnya begini. Untuk mengukur kinerja perusahaan, rumus yang dibuat adalah total penjualan, total pegawai dibagi total penjualan, atau total jumlah employee dibagi laba. Itu salah satu pengukuran efektivitas SDM. Jadi satu orang pegawai berapa menciptakan laba. Itu berarti sama dengan Anda menggunakan tenaga kuda yang dikonversi menjadi tenaga mobil. Ini tenaga sekian tenaga kuda. Jadi manusia dikudakan, jadi dijadikan alat. Maka manusia diinstrumentalisasikan. Maka kalau dalam istilah SDM sering disebut apa? Pegawai adalah aset perusahaan. Iya, Anda memang aset karena Anda bisa diproduksi untuk menciptakan laba. Itu makna. Ini ada perdebatan dua ilmu. Satu ilmu humaniora yang mementingkan sistem rasa, suara hati, toleransi. Mesin itu nggak ada toleransi. Kalau Anda input segini, keluarnya dia segitu. In sama dengan out. Nah, itu sistem. Jadi manusia tersistem. Nah, maka karena itu manusia menjadi asing bagi dirinya. Karena itu ada dua pertentangan di situ antara William Dilthey dengan Auguste Comte. Auguste Comte itu percaya bahwa manusia itu bisa diinstrumentalisasikan, bisa dihitung tenaga kerjanya. Maka ada yang disebut, kalau Anda belajar dulu di S1, nggak tahu Anda kalau bukan jurusan akuntansi agak repot, ada yang dimaksud dengan tarif DLH. DLH itu direct labor hour, jumlah jam kerja. Itu akan menentukan berapa output.
Jadi disitulah yang menemukan di akuntansi manajemen itu disebut varian cost, biaya varian. Biaya varian itu dari mana? Yaitu apa yang dianggarkan dengan apa yang actual. Kalau yang dianggarkan 10 tapi yang Anda pakai 15, Anda boros. Kalau boros mesin harus diganti. Nah kalau manusia diapain? Jadi PHK, yang namanya rasionalisasi pegawai. Sama. Jadi Anda melihat manusia diinstrumentalisasi menjadi alat produksi. Itu dikembangkan oleh mazhab ilmu positivisme. Positif itu artinya ada memberikan kontribusi. Kalau Anda nggak berkontribusi, Anda dianggap nggak ada. Anda dianggap beban. Kalau beban itu dalam ilmu ekonomi, ya kemungkinannya Anda satu diganti sama mesin, kedua potensi Anda di PHK atau ditempatkan di unit lain. Itu dasar pemikiran mekanik. Jadi tersistem oleh mekanisasi, terutama dalam bidang-bidang ilmu ekonomi. Maka kalau Anda lihat auditor itu, kerja auditor dan audit juga sama. Dia memakai sistem. Sistemnya apa? Ya sama. Sistemnya memakai kontrak juga. Kontrak auditor audit. Kemudian dia akan ditentukan jam kerjanya. Kalau kantor akuntan Big Four, mahasiswa saya ada ratusan di situ. Itu kalau kita ketemu di grup, kalau pas saya gil kosong, saya akan tanya-tanya, ya sama. Ada jam kerjanya. Mahasiswi saya perempuan baru tamat cum laude tuh nangis-nangis dikirim ke Lampung sana ngaudit perusahaan yang bergerak untuk campuran roti itu dari perkebunan apa jadinya perkebunan itu, ya akhirnya dia harus nginap di sana karena diberikan waktu tidak boleh lebih dari 200 jam kamu harus selesai. Artinya apa? Auditor juga menghitung efisiensi waktu Anda ngaudit dengan penyelesaian audit. Ya nggak ada lah orang mau rugi. Jadi auditor pun bekerja atas dasar efisiensi juga, baik efisiensi teknologi maupun efisiensi tenaga kerja dan peralatan. Oke ya, paham. Nah, di masa ilmu humaniora itu melawan terhadap mesin ini, maka ada yang disebut dengan yang paling terkenal itu ada disebut Lebenswelt. Lebenswelt itu pengalaman lokal, pengalaman pribadi yang nggak mungkin disentuh oleh sistem mekanik itu, yang nggak mungkin disentuh oleh sistem berpikir rasional, karena tidak seluruhnya hidup ini rasional. Ya. Mengapa? Misalkan ambil contoh, ada perusahaan yang asalnya dulu awut-awutan tapi kok bisa berkembang dengan baik. Saya pernah tanya ke mahasiswa saya, menurut kamu seandainya akuntansinya secukupnya aja perusahaan bisa maju nggak? Bisa, Prof. Itu artinya gue tidak yakin amat bahwa dengan akuntansi baik dia bisa berhasil sukses, ya. Jadi ada yang disebut dengan Lebenswelt. Lebenswelt itulah manusia. Manusia itu tidak stabil. Kalau mesin dia stabil. Kayak komputer saya ini saya nyalain udah 3 hari nih. Kalau saya bangun sebentar lagi buang air ke belakang tengah malam, saya ketik dulu 10 menit. Nah, saya tidur lagi. Dia nggak lelah ini. Tapi kalau manusia, kadang-kadang kalau lagi main kan, perempuan kan marah-marah aja nggak jelas, atau lagi nggak enak perasaannya, sama aja. Jadi dia Mas Adam tidak stabil. Manusia itu nggak stabil. Tapi kalau mesin stabil. Asal Anda isi bensinnya, dia jalan sampai Bandung sana, Anda setir. Nggak pernah dia bilang saya capek. Nggak. Hanya perlu dia perawatan aja. Tapi kalau manusia, ya kadang dia baik, kadang nggak baik. Jadi tidak stabil. Karena tidak stabil itu beresiko, maka resiko itu dihilangkan. Menghilangkan itu bagaimana? Membuat mesin. Nah, karena ada campur tangan manusia, supaya manusia itu terus stabil, maka dibuat standar. Karena manusia ini suka mencela-mencelek, lalu dibikin apa? Peraturan. Karena manusia suka mencelek, lalu dibikin apa? Anggaran. Lalu kalau manusia ini suka mencela-mencelek, lalu dibikin visi misi. Lalu kalau manusia ini mencela-mencelek, dikasih reward punishment. Nah, kalau udah disatukan dengan mesin, dia jalan sendiri.
Maka kalau Anda baca buku Yuval Harari itu, ya mungkin 5-6 tahun lagi sawah di Magelang itu satu orang bisa ngelola 5 hektar pakai drone, karena semua diambil alih teknologi. Satu orang bisa mengerjakan banyak hal. Itu disebut teknologi, ya. Maka kalau kita buka HP kita ini, ya, itu semua menu ada di situ, tiap menu ada ditambah. Itu sebenarnya untuk memperlancar sistem itu. Dia tidak kenal capek. Teknologi itu nggak pernah capek dia. Kalau capek dia harus ganti. Jadi nggak ada dia bilang ngambek, nggak ada pakai perasaan, nggak ada dia ngancam-ngancam. Coba kalau pegawai terlambat digaji dia bisa ngancam. Kalau teknologi kan enggak, audit juga enggak, ya. Halaman berikut. Maka di halaman berikutnya problem tatanan, ya. Nah, ini perkembangan. Tadi udah saya cerita, ya, dari perkembangan industri ke industri digital. Intinya begitu, ya. Jadi ada sejarah, ya. Sejarah itu dari pertanian, ya. Kemudian dari era industri, itu yang paling kiri, ya. Historical state, ya. Sejarah, pentahapan sejarah, ada era pertanian. Kalau era pertanian itu land and labor, tanah dan tenaga kerja. Kemudian kalau industri pertama dia labor, land and capital. Kalau industri kedua dia ada yang disebut entrepreneurship, talent. Nah, sekarang kita di era digital, era ketiga, labor, capital, and entrepreneurial talent and data. Jadi kita sekarang menggunakan data, basisnya adalah data. Karena itu tadi udah saya katakan, audire itu dari ilmu telinga itu alat menyerap data. Jadi ketersediaan data itu memungkinkan kita membuat prediksi. Prediksi yang dimaksud ini jangan berarti tepat, enggak, tapi prediksi itu adalah pola. Pola itu bisa dimatematika-kan. Dimatematika-kan namanya prediksi. Prediksi itu namanya anggaran. Anggaran itu ada anggaran produksi, ada anggaran penjualan, ada anggaran biaya, ada anggaran kas. Nah, ini semua dianggarkan. Itu pakai data. Data yang dilihat bisa data tahun lalu, kemudian kita pengen laba berapa tahun depan. Dibandingkan dengan inflasi, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Lalu dia dimatematika-kan, dimodelkan. Model itu akan dijalankan, lalu diperintahkan orang itu menjadi mesin produksi. Nah, itu disebut era digital. Era digital itu butuh data. Artinya apa? Manusia diganti oleh mesin, mekanik, diganti dengan menjadi manusia maya sekarang. Kita virtual di maya. Membentuk tatanan yang lebih kompleks. Masyarakat yang bersifat temporal. Jadi cepat berganti. Maka yang disebut dengan atomisasi manusia. Atomisasi manusia itu dianggap benda seperti atom. Kalau ada reaksi maka ada aksi. Kalau ada aksi, reaksi, sebab akibat. Lalu semua diterangin dengan determinisme. Itu namanya atomisasi manusia. Atomisasi manusia itu kalau menyebut air maka H2O ada 2H 1O. Maka kalau pengen efisien maka harus ada namanya anggaran dan target. Nah, itu disebut berpikir atomisasi yang menjadi habitus berbasis teknologi. Maka kalau Anda misalkan absen begitu, ya, absen pakai teknologi itu beda dengan manual, ya. Ini contoh yang paling mudah supaya saya kasih contoh mudah. Kalau absen pakai manual, ya sudah, masuk jam 8 tapi saya datang jam 8:05, ya namanya juga telat sedikit, ya saya tulis 08.00. Atasannya juga saya nggak marah, sorry macet, tapi besok saya datang jam 7:40, berarti kan saya tulis juga jam 8. Tapi kalau pakai teknologi nggak, telat 1 menit ya saya dianggap telat karena tersistem reportnya. Jadi nggak ada kemanusiaan itu, nggak ada kemanusiaan. Teknologi itu berarti merubah habitus tuh
tindakan, perilaku, sikap, perbuatan, pikiran. Ini kan akibat pakai teknologi. Halaman berikut. Maka di situ kita melihat ada tahapan-tahapan. Yang paling pokok itu adalah kata teknokratik fungsionalis yang mengakibatkan hiperkompleks. Maksudnya bagaimana itu? Jadi Anda itu teknik itu jangan disangka sebagai teknik bikin gedung, bukan ya. Tapi teknik yang dimaksudkan di sini, manusia itu bagaimana cara memproduksi. Anda tidak usah mikir sekarang. Karena sekarang pakai alat produksi semua. Jadi yang dilihat Anda itu cuma fungsinya doang. Fungsinya apa sih? Misalkan ini fungsinya untuk ngatasi pilek, ditaruh ke hidung. Ini misalkan buku. Ini buku saya baca. Fungsinya aja. Jadi kalau nggak berfungsi ya saya ganti. Nilai manusianya udah nggak ada. Nah itu disebut hiperkompleks. Fungsinya, kegunaannya kalau pisau itu ya disebut pisau, ya bisa motong sayur. Pulpen fungsinya ya sudah, kalau dia berfungsi dengan baik dia bisa saya pakai alat nulis. Jadi manusia dilihat dari fungsinya. Kalau begini, ini kan menjadi rumit. Semua difungsikan. Maka kalau Anda melihat struktur organisasi perusahaan itu ada direktur keuangan, ya fungsinya ngatur uang, ada direktur SDM ngatur SDM, ada fungsi personal SDM, ada fungsi bagian marketing, ya fungsinya ngurus pasar. Jadi orang ditempatkan di bagian sistem itu sebagai fungsi dan tugasnya. Jadi ada fungsional, ada task and function. Nah itu bersifat teknis untuk melaksanakan pekerjaan mencapai goal itu tujuan. Nah kalau kita melihat perkembangannya, ini sudut pandang nanti ada baca sendiri dari alam pramodern, alam teleologis. Kalau teleologis itu orang dulu ya percaya begitu aja. Kalau era rasional itu ragu-ragu mencari fakta. Kemudian era modern itu bertentangan antara benar dengan benar. Ini kata kunci yang paling penting ya. Misalkan begini, mesin lama ya bisa memproduksi barang, itu berarti benar. Tapi ada mesin baru yang lebih cepat memproduksi barang. Jadi benar diganti dengan benar lagi. Jadi kebenaran itu nggak pernah stabil. HP Anda yang lama ya masih bisa dipakai, itu benar alat komunikasi. Tapi ada teknologi baru, HP yang lebih canggih. Lalu yang lama ini diganti benar baru. Itu namanya pergantian teknologi. Alih teknologi disebut. Alih teknologi itu mengalihkan teknologi lama ke teknologi baru. Yang dulu anggap benar, sekarang jadi nggak benar. Jadi dia multi paradigma. Yang disebut logic and speed, kecepatan dan logika. Nah, ada buku yang paling terkenal di situ paling kanan, namanya Fisika Sosial. Fisika sosial itu bagaimana maksudnya? Ya manusia ini bisa dianggap fisiknya aja. Maka kalau Anda lihat syarat, misalkan Reina ini mau masuk jadi polwan ya, maka Reina ini yang dilihat fisiknya, tingginya berapa, ukuran tubuhnya berapa, diukur. Kalau nggak bisa memenuhi nggak bisa diterima. Dedi juga begitu, pengen jadi tentara ya, Kopassus ya, jadi ukur fisiknya. Jadi fisiknya yang dilihat. Ya kalau kayak saya ini pendek ya udah nggak bisa. Padahal saya dulu cita-citanya juga pengen masuk akademi IPDN itu, STBN di Bandung itu, tapi ukuran badan saya nggak nyampe. Orang dia minta 160, saya tinggi 149, ya nggak diterima karena fisik nggak sesuai. Artinya apa fisika sosial itu? Fisika sosial itu Comte, Agus Comte percaya bahwa manusia itu bisa dikendalikan dengan seperti fisika. Seperti fisika itu bagaimana? Kalau dia dikasih sesuatu, dia bisa disetir. Contohnya apa? Dikasih kompensasi sekian, lalu saya setir untuk kerja buat saya, untuk kerja buat perusahaan.
Itu sebenarnya menyetir, disetir. Nah, kalau kita minjam psikososial ini sebenarnya auditor pun bisa disetir oleh klien karena dia psikososial. Artinya apa? Kalau saya kasih duitnya banyak, nggak mungkin lah, auditor juga manusia kok. Akhirnya saya bisa setir opininya. Itu yang dimaksud psikososial ya. Jadi benda fisik itu bisa disetir oleh uang, begitulah kira-kira. Kalau mau diterjemah lebih tajam ya. Tapi saya sebenarnya nggak tega ngomong ini. Tapi ya sudahlah, saya omongin lah. Jadi fisik orang bisa disetir. Kalau Anda lihat atau di YouTube itu dikirim teman dari Korea ya, ini Prof cara operasi plastik, dikirim ya, itu badannya nggak karu-karuan ya, tapi kok setelah itu kok cantik banget. Atau saya tanya, ntar kalau lahir anak nih gimana, kan muncul aslinya, masa itu lagi? Iya sih ya, tapi kan bisa disetir oleh ekonomi, sistem fisik sosial masyarakat. Maka dari sini kepercayaan orang, kalau negara itu maju, kalau perekonomian maju, maka akalnya bisa disetir. Karena apa? Karena dia cukup gizi. Kalau cukup gizi, maka dia bisa ngomong Aguskom malam ini. Kalau orang kurang gizi, seperti orang di luar sana, bukan kita ya, kita ini orang terpelajar semua, ya kita bisa mikir. Itu artinya psikososial. Psikososial itu masyarakat tuh bisa direkayasa. Merekayasanya ya pakai teknologi, ya pakai uang, ya pakai modal, ya pakai data. Nah, itu bisa merekayasa orang. Itulah kira-kira. Halaman berikut. Sekarang saya masuk ke teori sistem. Nah, ini teori sistem ya. Anda baca aja ini. Tapi saya ingin mengatakan tadi ada 3 teori sistem. Itu ada living system, ada sel, ada otak, ada organisme. Ada physical system atau sistem jiwa batin, dan sistem sosial. Sistem sosial itu ada 3 kalau Anda lihat. Nah, ini yang masuk ke ilmu kita ya. Ada ekonomi yang saya terangin. Ilmu ekonomi itu binary kode. Kodenya 2. Bahasa informasinya. Sistem informasi. Payment, non payment. Membayar atau tidak membayar. Nah, kalau pengetahuan, true and kebenaran dan kesalahan. Kemudian basis otoritasnya. Kalau ekonomi, kemampuan membayar. Nah, kenapa audit itu bisa ada yang berkualitas ada enggak? Ini tergantung bayar. Basis otoritasnya adalah ability to pay, kemampuan membayar. Maka ada istilah yang kangkung saya dulu, Mas Dedi. Dia bilang gini, Mas. Jair Basuki membawa bea. Nah, ini istilah Jawa kuno ya. Bukan kuno amat sih. Jair Basuki membawa bea itu ya ada barang, ada harga, kira-kira begitu dah. Sederhananya, mudahnya. Ya kalau berkualitas ya carilah yang begitu. Kemudian yang ketiga, bahasanya apa? Language of social communication-nya, harga. Ya iyalah. Kalau orang ngaji ke pesantren ya, ini orang kampung, tiba-tiba ada ustadznya pakai mobil Alphard ya, itu kan simbol language sosialnya. Wah, ada ustadznya, sugih nih, kaya. Lalu anak-anak satu kampung saya itu ngomong, saya tanya, kamu nanti pengen apa kalau udah besar? Pengen jadi ustadz, Pak. Nah, itu berarti ada bisnis language yang bergerak. Atau anak kecil SD ya, tanya, kamu pengen apa? Jadi pilot. Kamu pengen apa? Jadi dokter. Nggak ada yang bilang saya pengen jadi petani. Aduh, itu kan bisnis komunikasi. Kemudian generalis mediumnya, apa yang memediasi? Uang, money. Kalau sains, pengetahuan. Fungsi sosialnya, harga dan membuat kemampuan membayar. Radar of true assessment. Jadi saudara sekalian, kenapa saya tayang teori ini? Saya nggak masuk politiknya. Coba Anda sekarang paham. Saya mau tanya ke Anda satu kelas ini. Kira-kira kalau audit itu dilakukan, dia mementingkan sebelah kiri apa kanan menurut Anda? Sains apa motif ekonomi? Pertanyaan saya. Ekonomi
membuat kebenaran atau kebenaran membuat ekonomi di era kita ya? Kira-kira aja. Menurut Anda mana yang lebih penting? Kalau auditor melakukan pekerjaan, sepertinya basisnya ekonomi lebih kuat ya menurut saya. Kebenaran itu ya bisalah ditawar-tawar ya. Jadi motifnya ekonomi ya. Itu yang disebut dengan struktur kesadaran sosial yang disebut oleh Niklas Luhmann. Maka Niklas Luhmann mengatakan bahwa teori itu, sistem sosial itu ada politik dan ada sains. Nah, karena ini ilmu ekonomi, yang diaudit juga bagian ekonomi, maka yang lebih banyak sistem yang bekerja adalah sistem sebelah kiri. Maka wajar kalau auditor itu banyak skandal. Bahkan tiap hari mungkin menurut saya berskandal, tidak independen. Maka disebut auditor skeptisisme. Itu artinya apa? Basis sebelah kiri lebih kuat dibandingkan basis sebelah kanan pengetahuan. Nah, karena itu ada yang dimaksud dengan keadaan bahwa sebuah sistem ini bisa berubah kalau terjadi double contingency. Suatu keadaan yang memiliki potensial untuk muncul dari situasi dua kotak sistem yang membuat perilaku sama-sama proaktif, kemudian membuat perilaku yang baru lainnya. Maksudnya bagaimana? Di luar kotak ekonomi, di luar kotak sistem politik, dan di luar sistem ilmu, itu DPR, kalau Anda punya duit, bisa sogok DPR untuk buat undang-undang atau melakukan kerjasama dengan otoritas politik untuk membuat aturan yang menguntungkan auditor dan ekonomi melalui praktek monopoli, pemberian hak-hak khusus pada perusahaan. Itu bisa dilakukan melalui lobby-lobby tertentu. Jadi praksis ekonomi bisa aktif untuk mempengaruhi sistem politik. Dan ilmu pengetahuan bisa dibisniskan. Anda ngebayangin yang disebut orang tekanan darah tinggi atau gula itu diukur pakai alat kedokteran, dan alat kedokterannya dibisniskan juga. Jadi sistem tiga ini, sistem sosial itu bisa bergerak dalam tiga praksis: ekonomi, politik, dan sains. Ya. Halaman berikut. Sekarang kita telaah buku sistem Nick Luhmann dan audit. Nah, di situ ada saya kasih gambar di atas. Kalau audit dari kiri ke kanan, kalau audit itu nulis huruf Arab. Kalau yang dari kanan ke kiri bahasa Indonesia ya. Jadi dia prosesnya terbalik, dari transaksi ke laporan keuangan. Kalau audit dari laporan keuangan ke bukti transaksi dan konfirmasi. Lalu saya sebut ada model komunikasi, coba Anda lihat ya. Auditor versus auditee. Informasi, kemudian yang kedua ini information. Kedua, kata yang penting adalah ungkapan. Dan yang ketiga adalah pengertian. Jadi ada tiga. Di situ ada gambar dua orang ya, dua kelompok. Sebelahnya bisa auditor versus auditor. Encounter, bertemu. Nah, coba Anda lihat ya. Ini penting menurut saya, yang di bawah perbedaan auditing dengan akuntansi. Coba Anda lihat gambarnya. Itu ada model komunikasi. Coba Anda baca. Lihat ya, pelan-pelan ya. Ini harus ngerti ya. Message itu pesan. Di sebelah kanan juga expression. Coba Anda lihat. Message itu adalah laporan keuangan. Yang ditulis di laporan keuangan itu udah dipilih Mas atau Mbak. Yang dipilih apa? Apa hal yang nggak boleh ditulis, apa yang nggak boleh ditulis. Jadi kita udah memilih apa yang boleh ditulis dan apa yang tidak boleh ditulis. Yang boleh ditulis adalah menurut aturan, yang nggak boleh ditulis yang melanggar aturan. Jadi pesan teks laporan keuangan tidak otentik. Kemudian yang kedua, ekspresi orang tidak sama. Maka itu fungsi audit adalah menemukan antara message dan expression. Maksudnya bagaimana?
Ya kalau Anda ngaudit datang ke lapangan, mesti Anda tahu orang ini sebenarnya jujur apa enggak, dari gerak tubuhnya, dari warna telinganya, dari perilakunya, dari omongannya, kan akan ketahuan kan orang ini jujur apa enggak. Itu kita ingin mengungkapkan sebenarnya hal yang udah dia pilih tapi dia sembunyikan. Itu disebut selective method. Kemudian yang nomor 2, ada yang disebut possible method, ada possible expression. Jadi kalau saya misalkan ini WA Mas Dedi. Mas Dedi ini jangan Mas Dedi deh. Mas Dedi ke adeknya dah, daripada ke gua mah nggak enak dah. Mas Dedi ke adeknya. Mas Dedi ini udah jengkel, adeknya ini malas sinau, malas belajar. Lalu dia bilang, kamu itu yang mau belajar, nanti kamu malu sama pacar kamu. Pacar kamu lebih tinggi nilai rapot daripada kamu yang mau belajar. Artinya sebenarnya Dedi udah menyembunyikan kekesalannya. Itu artinya apa? Pesannya udah dipilih, tidak semua dikirim ke adanya. Atau begini ya, teman Mas Dedi ini diputus pacarnya, lalu dia curhat sama Mas Dedi. Mas Dedi akan tanya, lah kenapa? Iya, dulu dia selalu cari saya, sekarang saya kirim pagi baru malam dia balas. Itu artinya apa? Yang dikirim balasan itu sebenarnya sekedar menghormati aja. Perempuannya sebenarnya udah pergi itu. Dia nahan komunikasi, tidak dia sampaikan. Nah itu yang harus dikorek oleh auditor. Apa yang tidak diketahui, apa yang tidak tertulis. Bagaimana cara mengetahuinya? Dari pendengaran, dari ekspresi, dari sikap, dari gestur, dari bahasa tubuh, dari perilaku, dari pengamatan keseharian. Maka ada yang disebut dengan studi etnograf. Etnograf itu kita terlibat di dalam proses keseharian mereka. Maka kita akan tahu sebenarnya apa informasi yang bersifat hidden layer dalam sistem. Hidden layer itu yang tidak tampak. Nah, karena itu antara dua yang paling atas, kalau Lukman itu mengatakan bahwa aktor A dan aktor B itu bisa memiliki ekspektasi yang tidak sama. Saya pengen A tapi kamu pengen B. Saya pengen laporan keuangan Anda jujur. Nah, saya tidak jujur tapi pengen opini kamu WTP. Nah ini bentuk ketidaksesuaian sinkron. Kenapa itu muncul? Ya karena ada possible expression dan possible message. Artinya apa? Yang Anda kehendaki adalah pesan kata-kata baik, tapi yang muncul reaksi kurang baik. Itu artinya meleset komunikasi. Kemelesetan itu disebut hiperkompleks. Dia bersifat kompleks. Artinya apa? Komunikasi itu tidak stabil. Dia tidak tetap, selalu berubah, bergeser. Karena apa? Ada ekspresi, ekspektasi itu harapan. Kamu berharap apa, saya berharap apa. Ketika dua-duanya sejajar komunikasinya, kamu mengharapkan kualitas, saya pun mengharap kualitas, ya kita nyambung. Kalau nggak ngerti lagi, paksa saya harus terangin contoh nyata. Anda pengen masuk ke Mercu Buana apa sih? Ya pengen dapat supaya ada gelar tambahan atau status di kantor Anda. Ya sudah, kalau itu yang dicari. Misalkan bukan saya ya, kalau saya kan hanya menjalankan perintah Gusti Allah bahwa harus begini tugas saya. Ya ada dosen yang idealis, ya pokoknya pengen bagus semua. Ya itu berarti kontradiksi. Ekspektasi kamu dengan ekspektasi saya berbeda. Itu sama dengan orang membuat produk. Makanya orang mendesain produk, Mas. Kenapa IPTN itu bangkrut? Itu analisis pasar juga, karena ekspektasi pembuatan pabrik IPTN, pabrik pesawat di Bandung itu tidak sesuai, yang akhirnya berubah jadi Pindad kan. Itu kenapa tidak sesuai? Karena ekspektasi orang membuat pabrik pesawat di Bandung itu dulu, ekspektasinya apa? Bikin dulu baru cari pasar.
itu ekspektasi berlebihan. Padahal dalam teori ekonomi harusnya apa? Survei pasar dulu baru Anda produksi. Itu supaya apa? Supaya ekspektasinya sama. Paham ya? Jadi kalau ekspektasinya salah, maka sama seperti ilmu marketing itu. Bikin produk dulu baru jual. Maka kalau Anda lihat UMKM binaan di wilayah Jawa Timur, Kabupaten Malang, itu mereka membuat permen percobaan. Dibikin dulu berapa ya? Bikin dulu ini produk gratis dulu, di tag dulu. Coba rasanya gimana? Wah, kurang enak, Pak. Dibawa ke anak-anak SMP SMA dibagi. Coba rasain permen saya. Wah, udah enak, Pak. Kalau enak baru diproduksi. Supaya ekspektasi orang sama. Begitu ya, paham ya? Jadi ada yang disebut kalau di auditor itu pra-audit. Sebelum kita ngaudit, kita pra-audit dulu. Pra-audit ini gimana caranya? Salah satu caranya adalah komunikasi dengan auditor terdahulu, bisa. Oke ya, halaman berikut. Nah, sekarang kita sampai kepada model komunikasi. Nah, tergantung Anda di bawah itu. Ada mission driven, seseorang itu bayi bawa cermin ya. Mission driven itu keinginan hasrat pribadi Anda, apa yang Anda tuju. Ketika Anda melakukan itu, bertemu dengan orang, maka yang Anda pikirkan itu bisa berubah kalau Anda bertemu orang lain. Contoh lainnya, ketika Anda membuat skripsi dulu, Anda ingat, Anda ngajukan judul ini. Tapi ketika ketemu dosen pembimbing atau kejurusan, dia bilang, wah ini judulnya udah banyak ini. Lalu teman Anda, jangan pakai judul ini, kamu judul ini aja. Lalu berdialog dengan teman. Lalu judul skripsi Anda bisa berubah. Itu kenapa? Karena ada namanya dialog. Lalu terakhir Anda melihat referensi, fakta, dan buku apa pemikiran tentang itu. Itulah cara orang bijak. Jadi dia harus berdialog di dalam ranah publik. Maka akuntan disebut akuntan publik. Kenapa disebut akuntan publik? Karena dia berdialog dengan masyarakat komunitas, berdialog dengan klien, memahami klien, dengan tetap melihat panduan-panduan aturan hukum, undang-undang, PMK, dan standar audit lainnya. Lalu kalau saya buat metafor, auditor auditi bolak-balik seperti gambar di bawah. Ada informasi dikirim, ada penerima. Dikomunikasikan, teknologi akan memperoleh flashback, umpan balik. Itu metafora transmisi teknologi. Nah, Nuhman mengatakan, udah saya terangin, ada dua di atas. Anda setuju mana? Apa Luhman apa person? Kalau teori person, teorinya beda antara auditor dan auditi. Itu menyamain norma dan cara berbudaya, cara memahami. Tapi kalau di atas Luhman itu kepada ekspektasi yang berbeda. Tapi ekspektasi berbeda. Kalau menurut Pearson itu dia diselesaikan dengan norma-norma audit, norma-norma prinsip pemeriksaan, norma-norma budaya. Mana yang lebih tepat? Untuk ide marketing atau ide auditor yang independen dan memiliki ideologis, dua-duanya bisa dipakai. Model Pearson atau model Luhman. Antara ekspektasi untuk menemukan norma dan kesamaan. Maka seringkali auditor mengatakan, ya sudah ini perbaiki dulu ya laporanmu, baru saya periksa. Kalau enggak saya enggak mau. Itu auditor Big Four biasanya. Dia menggunakan metode Pearson, pendekatan Pearson, menyamain dialektik antara standar audit dengan standar akuntansi. Itu penyamaan resonansi gelombang, resonannya disamakan ya. Jadi tambal sulam sifatnya. Maka kalau gambar di atas itu coba Anda lihat, yang paling banyak itu sebenarnya adalah diskursus di bagian ngaudit. Karena audit itu ada 3, audit internal, audit eksternal, dan komite audit. Sementara audit itu cuma 1 ya. Jadi lebih banyak sifatnya kepada ketidakseimbangan antar aktor. Aktor audit lebih banyak daripada aktor auditi. Sehingga ini menjadi, karena memang fungsinya apa? Fungsi audit itu adalah pertanggungjawaban kepada pemilik modal
yaitu konflik apa yang dikatakan oleh Jensen dan Mackling itu. Antara agent dan prinsipal itu selalu terjadi konflik kepentingan. Agent pingin manfaat gaji kompensasi tinggi, sementara prinsipal pingin return dan dividen yang tinggi. Maka dialektik itu diselesaikan melalui fungsi audit. Jadi audit berfungsi sebagai monitoring dan kontrol, mengendalikan ya. Halaman berikut. Nah, pertanyaan forum dan kuis yang Anda jawab ya. Pertanyaan, menurut Anda apa solusinya dengan kecepatan teknologi kompleksitas saat ini di era post-truth, kebenaran post-truth dikaitkan dengan ilmu audit sistem informasi. Maksudnya bagaimana? Tadi udah saya terangin, semua paradigma berubah, sistem komunikasi berubah, sistem baik sistem ekonomi, sistem politik maupun sistem ilmu itu bisa saling tabrak antar sistemnya. Kebenaran itu multi paradigma. Dalam komunikasi juga demikian ya. Komunikasi itu bisa berbagai macam pendekatan. Bisa pendekatan objektif, bisa pendekatan subjektif, bisa intersubjektif. Bisa aku dan engkau, bisa aku dan kamu, bisa aku dan kita, dan aku dan kami. Itu macam-macam. Menurut Anda, dari berbagai macam persoalan yang ada, baik dalam praksi sosial maupun sudut pandang yang berbeda ini, artinya terjadi polaritas itu artinya banyak sudut pandang, cara melihat. Menurut Anda, apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Pertanyaan ini tidak mudah, tetapi saya kasih kunci jawabannya, satu jawaban ya, supaya mudah memahaminya. Jadi paham ya, silakan dijawab dalam kuis dan forum. Nanti malam atau besok pagi saya upload ini ya, isinya itu ya. Silakan dikomentari. Jawabannya mungkin adalah halaman berikut ya. Saya ngambil dari jawaban Agil. Ini ada teori Agil. Ini yang paling atas ya, Agil. Person Agil model. Agil itu A-nya adaptasi, G-nya goal attachment, I-nya integrasi, L-nya laten. Jadi pertama, dengan kompleksitas itu yang terjadi, berbagai macam perilaku bisnis, berubah dengan teknologi, perilaku manusia, berbagai macam budaya, perilaku orang, berbagai macam latar belakang ekonomi, maka yang paling pertama Anda harus mampu beradaptasi dengan keadaan. Perusahaan yang tidak bisa adaptasi, ya akan selesai. Itu jawaban pertama. Teknologi yang tidak adaptasi, ya dia tinggal bisa jalan. Jadi kemampuan adaptasi yang pertama. Yang kedua, G-nya, goal attachment-nya, pencapaian tujuan. Nah, kalau tadi pertama kita mampu beradaptasi dengan baik dengan keadaan ya. Kalau nggak ngerti adaptasi, itu seperti saya dan teman saya sekitar tahun 2008 itu pergi keluar Jawa ya, di sebuah perkampungan yang orangnya, mohon maaf, burket ya, bau ketek. Jadi orangnya banyak burket, badannya bau ya. Hari pertama teman saya ini pusing karena bau badan orang itu luar biasa. Pada seminggu kita tinggal di situ, dia bilang, nggak berasa lagi bau ketek. Itu arti-arti hidung kita pun bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kemampuan beradaptasi, orang kalau nggak bisa adaptasi ya susah. Yang kedua, goal attachment, pencapaian tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan tuh ya diukur, jangan kekurangan, jangan kelebihan. Nah, makanya ada analisis SWOT biasanya orang pakai. Ya, kita harus tahu lah. Itu saya bilang ke anak-anak itu, ya jangan selfie itu selera tinggi. Ya kamu kok segini aja ekonominya, ya jangan mau kawin sama artis. Ya kamu kalau nentuin cita-cita itu yang sesuai kemampuanmu, jangan berlebihan. Jadi butuh goal attachment. Kemudian yang ketiga, I, integrasi. Anda harus mampu
mengintegrasikan seluruh nilai-nilai tujuan adaptasi menjadi sebuah kesatuan, baik sistem terbuka maupun sistem tertutup. Sistem terbuka itu memungkinkan integrasi, dan yang berikutnya bisa melihat pola-pola laten yang tidak tersembunyi. Maka kalau Anda lihat Telkat person itu sebelah kiri, nggak usah saya kasih contoh ya, di situ urutan-urutan sampai munculnya pemikiran person ya, yaitu dari bentuk masyarakat primitif ke bentuk modern. Ferdinand Tones ya, bahwa kehidupan itu pertama berbentuk keluarga, kemudian berubah ke kanan menjadi bentuk bisnis. Yang dulu berubah dari mekanik, sekarang menjadi organik, bagian-bagian. Weber dari tradisional menjadi birokrasi. Kemudian Simmel dari subjektif budaya menjadi objektif budaya. Kemudian dari primary group menjadi secondary group. Itu perilaku perbedaan yang harus diadaptasi. Nah, jawaban terakhir. Jadi jawaban pertama adalah kemampuan Anda membuat agil. Agil itu apa? Kemampuan Anda beradaptasi dengan teknologi baru, cara hidup baru, kemudian menentukan tujuan yang sesuai dengan adaptasi itu. Kemudian yang ketiga, mampu mengintegrasikan. Yang keempat, Anda bisa memelihara pola budaya, pola-pola kebudayaan itu, kepercayaan dan nilai-nilai melalui yang namanya laten pattern, pola-pola laten. Pola-pola laten itu ya misalkan ya macam-macam, nilai-nilai, kepercayaan, ya ritual ya, dan seterusnya. Nah, yang bawah itu adalah sosial sistem yang terjadi ya, dari kolektif menjadi individualis. Itu intinya. Struktur pergerakan masyarakat itu dari kolektif menjadi individualis. Contohnya apa? Contohnya beda saya dengan teman-teman di ruangan ini, dengan Mas Dedi, dengan Mbak lainnya yang kebetulan di kamera saya muncul itu. Ya bedanya kalau zaman orang kita dulu, orang tua Pak Dedi atau saya, nggak tahu kalau anak milenial sekarang. Ya ibu dan bapak itu adalah ya juga guru kita. Ibu itu juga adalah yang ngajarin kita belajar, yang ngajarin kita belajar musik, yang ngajarin kita nari, yang mengajar kita nganyam, yang mengajar kita juga main piano. Kalau sekarang enggak. Anak baru lahir diasuh oleh pembantu. Setelah dia sekolah TK dikasih ke guru. Dia nggak bisa matematik, orang tuanya nggak bertanggung jawab, dikasih ke guru sempoa. Dia nggak bisa main musik, ibunya antarin ke kursus musik. Anaknya nggak bisa ngendarain motor atau mobil, dia pergi ke kursus mobil. Anaknya nggak bisa main piano, dilesesin piano. Anaknya nggak bisa bahasa Inggris, diles ke guru bahasa Inggris. Kalau dulu enggak, orang tua yang ngajarin. Jadi ada pergeseran dari family ke tugas. Jadi pembagian division labor. Jadi orang itu bekerja berdasarkan tugasnya aja. Jadi dari kolektif ke individualis. Itulah struktur masyarakat kita. Maka salah satu cara menyelesaikannya ini melalui kemampuan teori Telkat person yang dimaksud agil. Agil itu apa? Adaptasi, goal attachment, integrasi, dan latensi. Nah, terakhir, kunci terakhir ada di halaman terakhir. Bagaimana kita bisa menyatukan dengan kompleksitas komunikasinya itu tadi? Maka kata kuncinya adalah fusi of horizon. Itu yang paling penting. Fusi of horizon adalah peleburan dari banyak sudut pandang, melebur dalam sebuah sistem berpikir kita, dialog antara horizon, subjek dan objek, antara people dan livelihood. Nah, people itu orang, livelihood itu dunia kehidupan orang. Jadi gabungan antara ilmu sosial dan ilmu alam, itu intinya yang dibuat oleh
Jod Gadamer ya. Misalkan konteks histori kita harus libatkan juga. Konteks budaya harus kita pahami juga. Konteks sosial harus dipahami juga. Latar belakang pribadi masyarakat juga harus dipelajari. Karena dia yang berbeda-beda itu menjadi dia multi kebenaran. Nah, kebenaran-kebenaran ini, maka kalau Anda lihat, coba Anda lihat opini auditor. Auditor tidak pernah mengatakan kami telah memeriksa laporan keuangan ini. Menurut pendapat kami, laporan keuangan ini sudah benar. Nggak ada kata-kata itu. Yang dia katakan apa? Layak dan wajar. Layak dan wajar itu artinya apa? Dia tidak menunjukkan itu kebenaran. Maka auditor memberikan opini. Kenapa disebut opini? Bukan pendapat ilmu. Menurut pendapat ilmu audit, klien sudah melaporkan keuangan secara benar. Kenapa nggak katakan begitu? Ya karena multi perspektif. Maka tanggung jawab laporan keuangan itu bukan pada auditor tapi pada klien. Itu artinya ingin mengatakan auditor itu pada akhirnya tugasnya bukan mencari kebenaran. Dia hanya sebatas doksa saja memberikan opini. Karena dia opini, dia bisa bersifat subjek, bisa bersifat subjektif. Karena ada dialog, meleburkan horizon dari berbagai macam pengalaman dan persepsi. Itulah inti ilmu audit dari perspektif kesimpulan kuliah hari ini ya. Jadi dengan banyaknya teknologi, sudut pandang yang multiple, banyak interpretasi itu memungkinkan kita untuk memiliki banyak sudut pandang. Ya benar menurut Anda belum tentu benar menurut saya. Maka orang menyebutnya ada kebenaran alternatif. Itu disebut post-truth ya. Post-truth itu kebenaran itu tidak stabil. Karena dia ada pengaruh sejarah masa lalu, ada konteks budaya, ada konteks sosial, ada cara pemahaman yang berbeda. Dan keperbedaan itu tidak boleh kita tindas karena itu kebebasan manusia, liberty. Maka kalau ada perempuan sama perempuan saling suka, itu di negara liberal nggak boleh kita kekang. Ya mereka tertarik sesama perempuan sama perempuan, kenapa kita ribut? Kan bukan Anda. Jadi yang disebut dengan livelihood, kebebasan memilih. Orang boleh milih jadi apa aja sepandang ada persetujuan dari pemikiran Anda dan Anda sadari tidak ada keterpaksaan. Itu disebut independensi. Saya rasa teori dari Gadamer, peleburan itu melebur waktu sekarang, waktu depan, dan waktu lalu kita leburkan menjadi kesatuan. Maka tidak bisa disebut ilmu audit, tapi yang disebut adalah opini audit. Beda loh. Opini itu doksa, audit itu sebatas doksa aja. Coba Anda lihat kesimpulan akhir audit. Tanggung jawab laporan keuangan ini sebatas opini. Itu artinya sebatas yang dia berikan. Dan seluruhnya menjadi tanggung jawab klien yang bertanggung jawab laporan keuangan itu, bukan auditor. Ini kan paradok. Tapi paradok itu justru menjadi benar ketika kita mengetahui yang disebut peleburan fusi horizon. Jadi dalam hal ini auditor tidak bertanggung jawab terhadap laporan keuangan. Ingat itu. Kenapa dia tidak bertanggung jawab? Karena ada yang disebut multi-true. Kebenaran itu banyak. Dan realitas itu bisa banyak. Ya wong air aja bisa macam-macam artinya. Air bagi orang Aceh ya dia akan melihat air trauma karena pernah tsunami. Air bagi orang puasa ya akan berbeda. Waduh, ini menahan haus nih bulan Ramadan. Tapi air bagi orang yang lagi mau mandi juga beda. Air bagi orang yang lagi mau dimandiin, mau disolatin juga beda. Air itu menakutkan karena itu mandi yang terakhir kali buat mayat itu. Jadi pengalaman ya, Lebenswood. Nah, selesai kuliah dari saya ya sampai pertemuan ke-12 ya. Jadi 12 pas. Sisanya silakan udah dibagi pas Mas Adam. Saya terima kasih banyak Mas Adam ya
Mohon maaf kalau tiap hari saya ganggu ya. Kadang-kadang Mas Adam ganggu, kadang-kadang saya juga nggak balas ya. Kadang-kadang lambat ya. Kadang-kadang saya juga tidak stabil ya. Ya saya kan bukan mesin. Ya wajar kalau tidak stabil ya. Kadang-kadang saya juga ada ngambek-ngambeknya ini. Prof Apol ini ngambekan ya, memang begitu kadang-kadang. Ya Anda juga ngambekan kadang-kadang, ya begitulah manusia ya. Jadi ya turun naik gitu. Life and sweat disebut. Life wood, dunia kehidupan. Oke ya. Nah, dari sini pesan saya terakhir satu. Mungkin ada, kalau saya hitung-hitung ya, dari literatur yang sudah saya bagi ke Anda, ada sekitar 24 buku yang udah saya tayang ke Anda walaupun hanya sekilasnya. Apa akhir dari kuliah ke-12 ini? Satu, bahwa kebenaran itu ada di mana saja dan kita tidak menjadi monopoli kebenaran. Kebenaran itu harus berdialog, I and you, dengan yang lainnya. Kalau mau tahu kebenaran, ya Anda harus melihat dari perspektif orang itu, jangan dari perspektif tunggal, karena kebenaran itu nggak ada yang tunggal. Misalkan kita timbang lelenya ini 1 kilo, ini 1 kilo, 3 ekor, timbang lagi juga sama, 3 ekor lele 1 kilo. Tapi apakah itu betul-betul sama lelenya? Enggak. Jenggotnya yang beda kok, ada yang jenggot 2, ada yang jenggot 1, ada yang jenggot panjang, ada yang jenggot pendek. Jadi kebenaran itu relatif. Kebenaran itu belum ada. Kebenaran itu ada di masa depan. Ya. Jadi itulah kesimpulan cara pikir kita. Jadi kalau Anda S2 ya, apalagi mantan mahasiswa saya, kalau berpikir itu bijak. Bijak itu ya boleh begitu juga. Ya tapi ya jangan begitu juga ya. Jadi Anda harus lebih sabar ya kalau udah S2 itu. Sabar ya mendengar orang lain. Ya kalau Anda rasanya nggak pas, ya diulur waktunya. Ya pakai seni lah. Jadi kalau S2 saran saya, walaupun sangat sulit kita lakukan ya, jangan pernah marah. Kalau Anda marah, itu artinya runtuh semua ilmu Anda. Itu kesimpulan akhir. Seluruh agama, kita semua beragama, beruntung kita ini percaya Tuhan semua. Itu meruntuhkan segala hal ya. Jadi mau mendengar orang lain, jangan mau didengar aja ya. Itu kira-kira ya pesan saya terakhir. Itu dari Han George Gadamer. Multi true, kebenaran itu banyak ya. Tujuannya untuk kita emansipatory ya, mau mendengar orang lain, kira-kira semacam itu. Kalau Anda pernah berbuat salah dan pernah berbuat dosa, dan kita semua berdosa, itu kalau meminjam kata-kata agama ya, dan pernah melanggar etika, itu kata ilmu, dan pernah berbuat salah, maka kalau Anda pernah berbuat salah, alangkah baiknya kalau Anda juga belajar mengampuni orang lain. Itu maksudnya. Begitu sebaliknya ya, itu dengerin lah. Ini saya harus keluar ilmu yang lain ini di akhir kuliah ini ya. Ke-12 yang lain kan cuma saya komentari aja Anda presentasi. Kalau mulut Anda masih bau, coba Anda ludahin sekarang, masih bau, itu berarti Anda pun sebenarnya berdosa dan bersalah. Tidak adalah manusia itu baik. Maka alangkah baiknya kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, kalau Anda juga mau diampuni. Nah kira-kira itu pesan saya terakhir ya. Dengan banyaknya teori ini kan sebenarnya mengarahkan kita ke pengetahuan itu kan. Teorinya macam-macam, Agil ya, Nikos Luhmann, macam-macam ini, pusing kita dengar nama orangnya udah puyeng. Intinya sebenarnya itu ya. Itu pesan saya terakhir ya. Saya banyak salahnya, saya jauh lebih daripada pinter, jauh daripada bijak. Ya saya minta maaf. Ya gudangnya salah ya manusia. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah ya. Hidayah itu lebih penting ya. Hidayah itu apa sih artinya? Ya kita dari tidak tahu menjadi tahu. Itu udah anugerah itu. Bukan harus menjadi pintar, enggak. Yang kita tidak tahu jadi tahu. Oh iya ya. Oh iya ya. Nah, oh iya ya itu hidayah sudah itu. Berarti kita menjadi orang yang lebih baik. Iya ya itu ya itu
Artinya ya 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 saya udah paham. Oh, nah itu bukan berarti kita udah ngerti. Nah, itulah hidayah. Jangan yang diajarin di tempat-tempat ibadah itu terlalu jauh. Kita sederhana aja. Begitu Pak Adam, teman-teman, ini udah kelewatan karena tadi penayangannya juga terlambat ya, saya minta maaf. Saya akhiri, terima kasih banyak ya. Kalau ada TB-nya yang belum selesai atau bermasalah dan ada masalah, tolong dikirim lewat grup. Kalau lewat pribadi itu mahasiswa itu bisa 300 satu hari. Saya puyeng bacanya, kalau saya baca nanti omongan saya nggak enak. Kalau di grup saya pasti sopan ya. Jadi saya minta maaf, mohon maaf banget. Kalau Anda komunikasi, kalau di grup pasti saya baca, ini grup ini. Tapi kalau pribadi itu anak S1 itu kayak minta tete sama saya. Ini prof harus paragrafnya berapa? Kayak nanya, kayak bayi minta ditetein. Kan pusing kalau balas itu tiap hari. Kalau Anda diganggu 5 orang aja coba. Saya itu diganggu 100 orang satu hari. Apa nggak puyeng? Coba. Puyeng loh Mas. Tapi saya sih udah ya istighfar ya ini ya udahlah, mudah-mudahan saya dapat hidayah. Tapi hidayah badan saya udah nggak kuat, saya juga kadang lapar, kadang capek ya, akhirnya terlambat. Udah diinput nilainya ya baru WA sekarang, ya telat Mas. Jadi nanti di WA di grup ya, mohon maaf ya, nggak usah Anda malu, di situ semua orang berdosa kok. Saya juga jawabnya suka salah ngawur kok ya. Jadi nggak usah malu. Ngapain malu? Malu sama Allah, nggak usah sama manusia. Udah gitu aja. Ya gitu ya. Oke teman-teman, matur suwun sangat. Ini Mbak Dedi, Mas Dedi, tolong di screenshot satu. Saya mau lapor jurusan ini, mau lapor ini, di foto satu Mas, fotonya doang maksudnya. Jangan Pak Adam, kasihan itu udah jadi manusia tertindas di sini. Jangan dia lagi lah, yang lain lah, kasihan lah. Iya ya, senyum ya, yang lain ya senyum lah. Masa ini kecut-kecut mukanya kunaon atuh. Astagfirullahaladzim. Senyum ada. Nah, ya senyum, mantap. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sampun Mas Dedi. Atos, pecan. Sampun Pak. Atos ya. Mohon. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Mudah-mudahan kita sehat, selamat, rahayu, agung sentosa. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.